Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada Nikodemus, "Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, panggilan hidup sebagai umat Kristiani, murid-murid Kristus, adalah menjadi berkat bagi sesama dan dunia. Salah satu bentuk dari menjadi berkat adalah hidup bermurah hati. Bermurah hati bukan karena sudah memiliki banyak dan berlebih atau berlimpah-limpah. Kita bermurah hati justru karena menyadari bahwa kita ada, bukan dari dunia ini. Hidup dan kehidupan kita bukan semata-mata urusan duniawi. Bermurah hati karena menyadari martabat kita yang mulia. Sebab siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Inilah kita, manusia ciptaan yang paling bermartabat yang datang dari atas. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, sebaliknya, bila hidup dan kehidupan terus fokus pada diri sendiri dan harta dunia, kita belum menjadi berkat dan tidak bermurah hati. Hidup kita belum sungguh-sungguh beriman, sebab siapa yang berasal dari bumi, ia termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Itulah kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. Seperti Tuhan Yesus dalam hidup dan kehidupannya menjadi berkat dengan bermurah hati, juga itu menjadi tuntutan bagi kita para muridnya dan para pengikutnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, menjadi berkat
menjadi ukuran iman kita kepada Kristus. Mengimani bahwa bersatu dengan Tuhan Yesus berarti kita bukan dari dunia ini. Kita memang masih hidup di dunia ini, tidak lepas dari masalah keduniawian. Kita bekerja mengurus dunia, namun kita seharusnya tidak tenggelam dalam urusan dunia. Bekerja untuk mendapatkan penghidupan memang seyogyanya dilakukan. Akan tetapi jangan sampai membuat kita terbelenggu. Kita senantiasa sadar betapa sementaranya hidup di dunia ini, dan semua barang dunia ini sungguh tidak menjamin hidup dan kebahagiaan sejati. Semuanya tidak abadi. Saudara-saudariku yang terkasih, kita diciptakan untuk keabadian sebagai citra Allah yang sadar bahwa kita berasal dari atas. Kesadaran inilah yang membuat kita sebagai utusannya. Kita masih hidup di dunia dan tidak lepas dari urusan duniawi. Tetapi kehidupan kita jangan sampai ditentukan oleh dunia ini. Inilah pilihan bebas yang mesti kita ambil. Dalam perjanjian lama Allah menantang umatnya. Ingatlah, aku mengadakan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat atau kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berbaut padanya. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan yang sama diberikan Tuhan Yesus kepada para muridnya dan juga kepada kita. Jika kita memilih Allah, kita akan memilih kehidupan yang berasal daripadanya. Kita menjadi berkat, bermurah hati. Jika tidak, kita mengalami kematian spiritual, hidup menjadi hampa, jauh dari cinta, jauh dari damai dan sukacita. Kita terikat pada hal duniawi, fokus pada diri sendiri, sehingga menghalangi kita untuk bisa menjadi berkat dan bermurah hati bagi sesama. Siapapun yang memilih dan percaya kepada Anak, kepada Tuhan Yesus, akan beroleh hidup yang kekal. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus Kristus, semoga Roh Kudus memenuhi hati dan hidup kami, sehingga dapat memilih kehidupan kekal. Hidup kami tidak dikuasai oleh hal duniawi, sehingga kami menjadi berkat dan bermurah hati kepada sesama seperti yang Engkau teladankan. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman, berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan
mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.